Assalamualaikum Kang Togo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari Boyolali nih. Pengen main, kangen sama Kang Togo. Ya kemarin dah dari sini toh, dah Nggih, kangen tapi- lagi. Iya, kangen lagi Kang. Barusan juga Kang Onto Begaja sama Kang Pauko juga di sini. Oh, iya. Dah 2 hari 2 malam ini nggak tidur ya kita ya. Oh, Ditambah Kang Arif semalam kan ikut saya juga kan, iya. sampai pagi ini tadi toh. Iya. Ya. Gimana Kang Arif? Ada yang mau ditanyakan? Iya Kang. Ya, saya datang ke sini pengen dengar ya cerita-cerita atau jangan-jangan dari Kang Togo gitu. Asik, adem didengarnya Kang, di hati sebagai pelajaran saya ke depannya juga Kang. Oh iya. Iya. Saya akan bercerita ya. Sebelumnya tidak lupa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hidayah kepada kita, memberi kenikmatan yang tiada tara yang tentunya wajib kita syukuri. Begini Kang, saya bercerita. Ini rasa pribadi saya. Ketika saya itu dekat dengan guru itu, energi positif itu masuk di dalam diri saya, sehingga tidak ada sedikit pun pikiran negatif ataupun gejolak rasa hati yang ingin berbuat sesuatu hal-hal yang negatif ketika saya dekat dengan guru ya. Tapi manakala saya sendiri Kang, itu muncul gejolak-gejolak rasa negatif, pikiran negatif itu muncul. Nah disitulah saya terkadang tidak mau jauh-jauh dari guru dulu karena saya takut gitu loh Kang. Kalau kita di saat bersama keluarga mungkin kita merasa aman, terlindungi, tidak punya pemikiran sesuatu yang lain. Tapi manakala kita itu sendirian, jauh dari keluarga, apalagi jauh dari guru pembimbing, itu terkadang sangat riskan untuk kita berbuat hal-hal yang melanggar atas diri kita. Karena kalau kita ngaji di ketentuan syariat itu kan sudah jelas Kang, itu kan ada tentang bagaimana cara belajar fikih, mengenal tentang apa saja yang dilarang oleh Allah dan apa saja yang diperintahkan untuk istilahnya menjalankan perintah Allah kan gitu Kang. Jujur saya ini bukan manusia yang baik Kang, saya tuh orang yang ingin belajar setidaknya menjadi lebih baik Kang. Jadi saya itu hidupnya di jalan Kang Arif, saya itu di jalan penuh dengan godaan dan juga penuh dengan cobaan. Ya namanya manusia hidup di jalanan seperti itu, nggak perlu saya ceritakan panjang lebar. Tentunya Kang Arif sudah menganalisa, sudah tahu kan gitu Kang Arif ya. Nah makanya ketika saya menemukan seorang guru ini, bertemu dengan beliau Gus Robek, saya terkadang ingin selalu dekat, tidak ingin jauh-jauh karena saya merasa aman, bahagia, tentram ketika sedang bersama guru. Jadi saya sering sekali main ke Jogja. Kalau energi positif yang ada di dalam diri saya ini sudah mulai tercampuri dengan hal-hal yang negatif, biasanya saya langsung cepat-cepat main ke Padepokan Gus Robek. Supaya apa? Supaya tercerahkan kembali, mendapat energi positif kembali gitu Kang Arif. Karena manusia itu ujiannya luar biasa Kang Arif. Ujian kita tuh banyak ya. Manakala kita diuji dengan harta, mungkin kita mampu menghadapinya, itu mungkin kita bisa melanjutkan perjalanan rohani kita. Manakala kita diuji dengan derajat, pangkat, kedudukan, kehormatan, mungkin kita masih mampu untuk menerimanya, kita juga bisa melanjutkan perjalanan rohani kita. Nah tapi manakala kita diuji dengan lawan jenis, ini sangat berat sekali gitu loh Kang Arif.
Bahkan ini sudah dicontohkan oleh zaman dulu ya, dari orang-orang terdahulu, dari zaman Nabi sampai zamannya para aulia, para masyayikh, juga dikisahkan oleh para raja-raja. Semuanya kan tumpeng dengan lawan jenis Kang Arif ya dah. Nggih. Nah, contohnya itu loh, Ki Ageng Mangir, pernah dengar ceritanya? Belum kan? Beliau Pripun? seorang tokoh kesatria yang sakti mandraguna. Ki Ageng Mangir itu Nggih. yang sekarang ada di Kota Gede makam beliau. Beliau sakti, tidak tertandingi, tapi kalahnya juga dengan wanita, dengan penyanyi atau zaman dulu disebut ledek gitu loh Kang. Oh, Kita nggih, nggih. banyak kisah Kang, seperti Ken Arok itu ya. Ken Arok itu ambisinya sangat kuat, nafsu keinginannya kuat untuk menjadi raja di Nusantara. Beliau harus merebut istri Tunggul Ametung. Karena Tunggul Ametung itu sakti, jadi Ken Arok ini memesan sebuah pusaka untuk membinasakan Tunggul Ametung dengan menemui seorang empu yang disebut dengan empu siapa itu lupa, tapi intinya memesan keris. Nah, keris itu namanya keris Empu Gandring. Waktu pembuatan belum selesai pun, karena tidak kesabarannya Ken Arok, lalu diambillah pusaka itu, dibunuhlah seorang empu itu. Kan ceritanya di kisah-kisah tanah Jawa, babat alas tanah Jawa kan kayak gitu ya Kang. Nah, maka dari itu sangat riskan kalau kita berjalan jauh dari guru. Kalau kita belum mampu ya, kalau bisa jangan jauh-jauh dari guru dulu gitu Kang Arif. Ya, karena kisah dari kisah ini menggambarkan yang luar biasa. Karena takluknya seorang pria adalah di hadapan perempuan. Ini tidak dipungkiri, kesunyatan yang ada seperti itu. Kan begitu Kang Arif. Saya juga tidak merasa suci lah, tidak merasa munafik. Hakikatnya kita sama, cuman bagaimana cara menyikapi hal demikian itu. Makanya terkadang kita mau bicara itu takutnya nanti kita dikira sok suci, sok alim, sok menggurui, padahal kita itu cuma menceritakan bahwa begitu hebatnya energi seorang guru rohani. Faktanya ketika kita dekat dengan beliau, kita merasa aman, tentram, bahagia, tidak punya keinginan apa-apa, hanya kecuali mengamalkan apa yang diberikan oleh guru. Kan itu Kang Arif. Dari cerita saya ini gimana Kang Arif, udah mulai paham pengalaman tentang berguru? Paham kan, tapi terlebih pada kedekatan dengan seorang guru ya. Iya. Dapat memberikan daya-daya tertentu untuk itu kan. Iya. Itu pengalaman saya pribadi seperti itu kan. Kalau saya itu dekat dengan beliau itu, pokoknya intinya bisa berhenti dari maksiat Kang. Tapi manakala saya jauh dengan beliau, rasanya selalu ingin berbuat maksiat gitu loh Kang. Karena perbuatan maksiat itu mengajak, membuat jiwa ini meronta, membuat pikiran ini tersiksa kalau enggak dilakukan. Makanya ibarat orang itu seperti orang yang sedang menahan. Makanya menahan nafsu syahwat itu untuk urusan dunia itu tidaklah mudah. Bahkan kita ini ilmunya belum seberapa. Beliau-beliau yang terkadang ilmunya sudah tinggi, sudah mumpuni, sudah menjabat sebagai ustadz ataupun para kiai, terkadang masih suka diuji seperti itu gitu loh Kang Arif. Apalagi kita yang cuma anak jalanan ini gitu loh Kang Arif. Ya toh? Nah, makanya saya bikin konten-konten ini, saya membahas membedah tentang perjalanan laku-laku spiritual ya. Dan mungkin kalau yang mendengar suara saya ini ada yang tersakiti dengan saya, mungkin saya dengan sengaja atau tidak sengaja menyakiti hati Anda,
atau saya mendolimi Anda, saya minta maaf. Karena ketika saya dulu belum punya guru itu, saya itu orangnya arogan Kang Arif. Saya itu pelaku dosa Kang Arif. Jadi saya itu gemar melakukan dosa. Jadi apa saja aku kerjakan, yang penting aku itu bahagia, senang gitu Kang Arif. Tadi kalau orang bicara itu sudah nggak pakai nalar, menuruti kesenangan hati saya gitu Kang Arif. Ya kalau pengen wanita ya saya bermain wanita, saya pengen mabuk komer ya saya minum komer, seperti itu Kang Arif. Ya ini intinya saya ini baru ingin belajar menjadi orang baik Kang Arif. Mudah-mudahan nggak kumat-kumat lagi gitu. Walau memang nggak gampang prosesnya Kang Arif. Terkadang manakala kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang berjalan di jalan kebenaran, terkadang teruji dengan keadaan, sehingga terkadang kita kembali lagi melakukan hal-hal yang di luar kajian, seperti itu loh Kang Arif. Itu pengalaman saya pribadi. Nyampe saat ini saya itu masih suka berbuat hal-hal yang melanggar. Nah, jadi untuk meminimalis Kang Arif, biar saya ini tidak melakukan hal-hal tersebut, saya biasanya suka berkunjung ke beliau, main ke guru, supaya apa? Supaya tersadarkan, tercerahkan kembali, bisa pegang kendali gitu loh Kang Arif. Nah, itu cerita saya gitu Kang Arif. Soalnya kan ada juga nih pertanyaan di konten saya kemarin atau kapan ya, orang yang selalu melakukan zikir tapi dengan sadar melakukan perbuatan zina, kan gitu ya Kang Arif ya. Tuh bayangkan orang yang dalam keadaan zikir aja masih dengan sadar mengerjakan zina, padahal zina itu lembut. Kalau diatur di dalam fikih, kita tuh melihat lawan jenis saja sudah dosa Kang Arif, apalagi memegangnya. Jadi ini ujian sangat luar biasa Kang Arif. Apalagi kita bersentuhan kulit, kita memandangnya saja sudah terjadi zina, kan gitu ya. Ada zina mata, zina macam-macam lah. Zina itu nggak perlu saya terangkan, itu larinya ke fikih. Saya juga belum begitu paham dengan fikih, saya ini juga baru berjalan, yang baru mencoba belajar untuk menjadi orang yang benar, walaupun hakikatnya terkadang suka melakukan kesalahan gitu Kang Arif. Nah, kalau Kang Arif sendiri gimana ini perjalanannya ketika sudah gabung dengan saya, kita sama-sama belajar sama Gus Ropik? Apa pengalaman Kang Arif sebagai pemuda yang masih sendiri, belum berkeluarga? Gimana pengalamannya Kang Arif? Alhamdulillah Kang, dalam kehidupan nyatanya, dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, ya saya bisa merasakan perbedaan-perbedaan dalam diri saya dibandingkan dengan diri saya yang dahulu sebelum ikut ngaji sama Gus Rafiq dan Kang Togo nih. Setelah saya ikut ngaji, ya yang paling besar saya rasakan ya, dalam keseharian saya tidak mudah marah, sama orang tua juga lebih sendiko dawuh, lebih nurut, taat, tidak membantah, tidak melawan dan lain-lain. Dulu sebelum saya ikut ke sini, ya saya kadang pernah gitu nggak manut sama orang tua, kadang ngelawan, tapi ngelawan dalam hal omongan, bukan dalam perbuatan. Alhamdulillah sekarang disuruh apa saya manut, saya ini terasa Pak, tidak marah gitu. Nah ya, itu udah bagus loh Kang, itu udah energi positif loh Kang, iya. Nah seperti itu. Makanya kita kalau bisa berusaha untuk selalu dekat dengan orang soleh, supaya orang soleh tersebut bisa mengajarkan kita tentang bagaimana membaca Quran berikut dengan penerangan maknanya, supaya bisa untuk tuntunan laku kehidupan. Dan tentunya kita juga ikut riyadhah dengan lapar, dahaga karena puasa, kan seperti itu. Nah
Dan juga jangan lupa kita zikir suwe engkang wengi, maknanya zikir malam di malam yang panjang seperti itu ya. Nah, tombok hati gitu ya Kang ya. Ya intinya seperti itu Kang. Nah memang perjalanan rohani ini tidaklah gampang. Maka ketika kita berjalan, kadangkala kita masih ditanggapi atau dinilai seseorang mungkin tidak berkenan ataupun cocok di hati, ya sudah, jadikan itu koreksi untuk introspeksi diri kita, karena kita ini manusia lemah, tempatnya salah, kita tidak menyadari sudah benar atau belumkah, tinggal laku perbuatan kita, contohnya gitu ya Kang ya. Nah seperti itu. Ada lagi yang mau diceritakan pengalaman Kang Arif? Ya satu lagi nih Kang. Ya. Yang masih susah saat ini ya masalah nafsu tadi Kang, yang terangkat tadi. Masih susah Kang. Wajar. Anak muda belum beristri. Seperti saya aja yang sudah berkeluarga, ada punya anak istri, terkadang masih dihadapkan dengan ujian seperti itu, gitu loh Kang. Jadi ya nanti pelan-pelan kita sama-sama, semoga hidayah dari Tuhan ini selalu beserta kita, sehingga kita tidak gampang melakukan hal-hal yang di luar tema kajian seperti yang diajarkan oleh para guru-guru kita, gitu ya Kang ya. Nah, saya kira cukup sekian dulu ya Kang ya. Nah, nanti disambung main waktu obrolannya. Ini udah 2 hari 2 malam belum tidur ya Kang Arif ya. Nah, rasanya sudah mau terbang gitu ya Kang ya. Iya. Ya udah ya Kang, terima kasih Kang perjumpaan kita ini. Semoga cerita pengalaman ini menambah kasanah keilmuan, kesemangatan. Kalau memang kasanah keilmuan yang kami ceritakan ini tidak masuk di logika ataupun mungkin tidak cocok di hati saudara, nggak usah dilihat tontonan ini, cukup dihapus saja kan, seperti itu ya Kang Arif ya. Ya sekian dulu, terima kasih. Saya Khungidimati, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.